بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya di rumah? Semoga anak-anak senantiasa sehat ya, amin. Oke, kembali lagi dengan Ustazah Mutia. Kali ini bersama Ustazah kita akan belajar mata pelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial dengan materi yaitu menghargai usaha orang lain untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Oke, di 3 pertemuan yang lalu, anak-anak sudah mempelajari tentang jenis-jenis usaha berdasarkan bidangnya, kemudian mempelajari tentang jenis-jenis usaha berdasarkan cara pengelolaannya, dan yang terakhir kalian belajar tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Oke, diingat-ingat kembali ya ketiga materi tersebut, karena 3 materi tersebut adalah hal pokok untuk mengetahui tentang bagaimana cara menghargai usaha orang lain untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Oke, simak materi video kali ini dengan baik. Kita mulai ya. Menghargai usaha orang lain untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Oke, kemarin anak-anak sudah belajar tentang beragam usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, ada orang yang membuka usaha sendiri dengan cara apa yang digambar ini? Iya, ada yang mendirikan warung, ada yang membuat bengkel, salon, perusahaan, ataupun pabrik. Oke, selanjutnya ada juga orang yang bekerja kepada orang lain sebagai apa anak-anak? Iya, di gambar ini sudah terlihat ya, sebagai pegawai kantor, ada yang menjadi buruh pabrik, kemudian ada petugas kebersihan, dan lain sebagainya. Oke, selain itu pula ada orang yang bekerja sebagai, ada yang menjadi pemulung, ada yang menjadi kuli bangunan, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah beraneka ragam usaha yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kita harus menghargai setiap usaha yang dilakukan oleh orang lain. Kita tidak boleh merendahkan orang lain hanya karena pekerjaannya. Karena setiap pekerjaan itu adalah sifatnya mulia, karena memang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan biasanya mereka menyesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh dirinya. Oke, jadi tidak ada pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaan yang lainnya. Kemarin sudah membahas materi tentang ini ya. Oke, nah di sini ada cara tentang bagaimana kita menghargai usaha yang dilakukan oleh orang lain. Ada 5 cara. Yang pertama, memberi kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain untuk melakukan usaha. Iya, karena setiap orang itu berhak untuk melakukan sebuah kesempatan, ya, dan juga berhak untuk dipercaya. Jadi
kita tidak boleh menghalangi orang untuk melakukan sesuatu hal yang baru, terutama pada bidang usaha. Kemudian yang kedua, memberi upah atau gaji sesuai dengan kesepakatan jumlah dan waktu pembayarannya. Ya, jika kita tidak memberi upah atau gaji sesuai dengan kesepakatan awal, berarti kita namanya dolim. Oke, ya, jadi kita harus memberikan haknya, yaitu berupa upah atau gaji. Yang ketiga yaitu mengakui hasil usaha orang lain, bahkan memberikan pujian dan penghargaan apabila usaha yang dilakukan sangat bagus. Nah, jika di dalam kelas, ketika anak-anak memuji prestasi teman, itu merupakan salah satu contoh juga untuk menghargai usaha yang mereka lakukan. Jadi, jika ada teman yang memenangkan olimpiade atau memenangkan perlombaan atau sebuah prestasi, itu hendaknya kita memberikan pujian. Ya, karena itu merupakan salah satu cara atau contoh untuk menghargai usaha orang lain. Oke, begitu. Selanjutnya yang keempat yaitu menempatkan seseorang pada posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Ya, seperti yang Ustazah sampaikan tadi bahwa setiap orang itu memiliki potensinya masing-masing. Ya, jadi kita menempatkan seseorang tersebut pada posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Misal dia mampu di bidang IT, berarti dia dimasukkan ke bidang IT atau pekerjaan yang bersangkutan dengan IT. Kemudian jika seseorang ini suka dalam berhitung, kemudian dia sangat teliti, bisa masuk ke bidang untuk hitungan kas atau misal untuk kasir dan lain sebagainya, begitu ya. Kemudian yang terakhir, melakukan persaingan usaha secara sehat. Oke, jadi untuk bidang usaha ini tidak usah khawatir, kemarin sudah dibahas juga tentang cara untuk berinovasi atau mengembangkan usahanya, yang salah satunya adalah melakukan inovasi-inovasi baru terhadap bidang usaha yang kita miliki. Nah, jadi kita melakukan persaingan usaha secara sehat. Ya, jadi misal toko tempat lainnya itu lebih laris dibandingkan toko kita, kita tidak boleh benci atau kita tidak boleh tidak suka dengan toko tersebut, karena bisa jadi mungkin kita kurang inovasi atau ada hal-hal yang kurang diperbaharui. Jadi lebih koreksi kepada usaha yang kita miliki, begitu ya. Oke, selanjutnya anak-anak sudah mengetahui ya, kemarin kita mempelajari tentang barang-barang hasil produksi Indonesia. Ada yang diekspor ke luar negeri. Nah, oke. Ternyata kegiatan ekonomi Indonesia ini telah menghasilkan banyak sekali barang yang tidak kalah dari negara lain, baik dari sektor pertanian, kehutanan, ataupun industri kecil. Indonesia sering mempromosikan barang-barang buatan dalam negeri melalui pameran di luar negeri. Salah satunya adalah kegiatan pameran dan kompetisi rancangan busana yang dilakukan dari Kementerian Luar Negeri ke Italia pada tahun 2013. Selain itu, dilakukan juga peragaan batik yang merupakan rangkaian dari gagasan untuk memasarkan batik di Eropa. Nah, dengan seperti ini, batik itu telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari Indonesia. Nah, itu ya salah satunya tadi ada barang produksi Indonesia yang tidak kalah dengan luar negeri. Oke. Nah, karena dengan ini, oleh karena itu kita harus mencintai barang buatan dalam negeri sendiri. Nah, adapun cara yang harus kita tunjukkan, yang dapat kita tunjukkan sebagai perwujudan kalau kita mencintai barang buatan dalam negeri. Nah, di sini ada 6 cara
tentang mencintai barang buatan dalam negeri yang dapat kita tunjukkan. Oke, yang pertama yaitu memakai barang buatan dalam negeri dalam kehidupan sehari-hari seperti sepatu, tas, dan pakaian ya. Kita lebih menggunakan produk dari dalam negeri gitu. Kemudian yang kedua, mengakui dengan bangga saat memakai barang buatan dalam negeri. Nah, contohnya seperti batik. Alhamdulillah sekarang batik kembali booming lagi di Indonesia. Nah, kita harus menguatkan itu supaya batik lebih tercium di luar negeri dan Indonesia grading untuk produksi dalam negerinya lebih naik lagi. Oke, yang ketiga, memilih barang buatan dalam negeri daripada barang buatan luar negeri, pasti ya. Kemudian yang keempat, memakai bahan baku yang berasal dari dalam negeri dalam membuat suatu barang. Kemudian yang kelima, memperkenalkan barang buatan dalam negeri ke teman dari negara lain yang berkunjung ke Indonesia. Semisal anak-anak memiliki teman sosial media atau teman menggunakan email atau memang teman yang berasal dari luar negeri atau kalian pernah keluar negeri kemudian kalian menjalin pertemanan dengan orang-orang sana. Nah, ini bisa kalian lakukan ya. Kalian bisa memperkenalkan barang buatan dari dalam negeri Indonesia ini kepada teman kalian yang dari negara lain. Oke, yang keenam yaitu mempromosikan barang buatan dalam negeri melalui pameran di luar negeri. Nah, seperti tadi ya, yang ada pameran Kementerian Luar Negeri dari Kementerian Luar Negeri ke Italia. Tuh, kemudian hingga batik juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari Indonesia. Nah, kenapa sikap menghargai usaha orang lain seperti ini? Kemudian kita mencintai barang buatan dalam negeri ini merupakan salah satu usaha memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Kenapa seperti itu? Iya, karena tujuan negara Indonesia ini yang tercantum dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang 1945 menyatakan merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, dengan cuplikan ini kita mengetahui bahwa untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, hendaknya kita mendukung terciptanya keadilan dan kemakmuran Indonesia. Contohnya adalah kita menghargai dan mendorong produsen khususnya untuk Indonesia untuk terus-menerus berkarya dengan usahanya. Oke, begitu. Sudah paham ya anak-anak tentang materi menghargai usaha orang lain untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Oke, itu materi hari ini. Jika anak-anak masih belum paham, bisa diulang-ulang kembali materinya atau kalian bisa membaca dari sumber materi yang lain. Oke, sekian dari Ustadzah. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Sekian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.